Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang tugas artikel pendidikan lingkungan hidup. Nah, untuk nama-nama anggota kelompok 1 itu terdiri dari Tegar Satya Prahara, Danik Indah Sukmawati, Shirley Widya Antika, Mianti, Anissa Nurwidya, Rizky Nur Utami, dan juga Mestiana. Nah, selanjutnya ini ada judul penelitian. Nah, judul penelitian yang kami ambil ini adalah implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA saat pandemi. Untuk tujuan penelitiannya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA saat pandemi. Kemudian ini ada latar belakang. Pendidikan lingkungan merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk membantu siswa dalam memahami lingkungan hidup dengan tujuan akhir untuk meningkatkan perlindungan dan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup juga merupakan dasar-dasar pendidikan dalam proses pemecahan masalah lingkungan hidup dengan dasar filosofis, keseluruhan, kelestarian, peningkatan, dan pemeliharaan agar semua menjadi lebih baik. Itu menurut Vian tahun 1993. Dengan uraian tersebut dapat diketahui dengan situasi pandemi saat ini, pendidikan mengenai lingkungan hidup tetap penting harus dilakukan. Melihat bagaimana pendidikan lingkungan berperan dalam kelangsungan hidup tempat tinggal kita. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan dari kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA pada saat pandemi. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan informasi. Nah, observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan juga pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Misalnya itu di kelas ya. Dalam observasi lapangan yang telah kita laksanakan, kita menggunakan bentuk instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket mengenai tema penilaian pembelajaran yang disusun dengan menggunakan Google Formulir. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada observasi lapangan ini menggunakan angket. Kuesioner yang dibuat ini merupakan sebuah daftar pertanyaan yang wajib diisi oleh siswa sekolah menengah atas atau SMA. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusi kuesioner secara online kepada responden, yaitu siswa sekolah menengah atas atau SMA dengan bantuan Google Formulir. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang kami pergunakan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mendapat gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di sekolah tingkat menengah atas pada saat pandemi, yang mampu mendeskripsikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan bisa mendapat jawaban yang relevan dari orang-orang yang menjadi subjek dalam penelitian. Untuk subjek, waktu, dan juga tempat penelitian, pada mini research ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SMA sebanyak 35 siswa, dan penelitian ini dilaksanakan melalui dalam jaringan terhadap SMA yang telah menerapkan kebijakan pendidikan lingkungan hidup melalui program sekolah adiwiyata. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Pada tindakan menjaga kebersihan di sekolah, untuk menjaga kebersihan di sekolah diterapkan jadwal piket bagi para siswa dan berarti hal tersebut untuk pendidikan lingkungan hidup terimplementasikan dengan baik. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan di sekolah saat pandemi sangatlah penting, dikarenakan jika suatu saat pembelajaran tatap muka sudah mulai diterapkan kembali, maka sekolah sudah siap untuk melaksanakannya. Kebersihan lingkungan sekolah, khususnya pada lingkungan kelas, mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Jika kelas bersih, indah, dan juga tertata rapi, maka kemungkinan besar kenyamanan dalam proses pembelajaran akan tercapai.
Selain itu, terdapat siswa yang mengaitkan hal ini dengan kondisi saat pandemik, di mana dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekolah akan memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Adanya kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah saat pandemi, menyiasatkan bahwa diterapkannya pendidikan lingkungan hidup di sekolah saat pandemi. Mengenai pertanyaan siapakah yang berperan dalam kebersihan sekolah, nah hampir seluruh responden ini menjawab bahwa yang berperan dalam kebersihan sekolah ini adalah semua warga sekolah, dan sebagian responden juga menjawab seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 Poin keempat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi proses pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini dikarenakan lingkungan yang sehat memudahkan kegiatan belajar mengajar, sehingga ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hal ini sesuai dengan kaitannya dari pendidikan lingkungan hidup, berkaitan juga dengan kebersihan lingkungan sekitar baik di rumah maupun di sekolah yang kemudian akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Lebih banyak guru yang memberikan tugas yang berkaitan dengan lingkungan saat belajar di rumah. Adanya guru yang tidak memberikan tugas yang berkaitan dengan lingkungan tersebut dikarenakan adanya hambatan dalam proses pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar merupakan bentuk pembelajaran yang berpihak pada pembelajaran melalui penggalian dan penemuan serta keterkaitan antara materi pelajaran dengan konteks pengalaman kehidupan nyata melalui kegiatan proyek. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung meskipun tidak adanya sesi tatap muka langsung. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Dari pembahasan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pendidikan lingkungan di lingkungan hidup di sekolah yaitu dengan menerapkan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan baik secara teori maupun praktiknya. Menjaga lingkungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan juga mengkondisikan lingkungan sekitar, salah satunya yaitu lingkungan sekolah. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, kebersihan sangatlah diutamakan dan menjadi suatu kewajiban setiap warga sekolah agar sekolah tetap bersih dan juga sehat. Pelaksanakan berbagai upaya dilakukan terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Dari pembahasan mengenai implementasi pendidikan lingkungan hidup, masih terdapat guru yang menyampaikan tugas-tugas berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup dengan berbagai bentuk kegiatan. Untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan, salah satu halnya yang dapat dilakukan guru sebagai implementasi pendidikan lingkungan hidup dengan memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga dapat terbentuk peserta didik yang selalu ingat akan pentingnya kebersihan dari lingkungan hidup tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai artikel pendidikan lingkungan hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.